Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Franky. Kami akan mempresentasikan hasil proyek untuk UAS kami yang berjudul Heartbeat Sensor Using Infrared Pulse Detector. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Feby Benedikta dengan NIM 004, Olivia Trisha dengan NIM 065, dan saya adalah Hurniandiani dengan NIM 079. Untuk tujuan dari proyek kami sendiri adalah untuk membuat sensor detak jantung dengan menggunakan detektor pulsa infrared. Kemudian dasar teori dari proyek kami adalah heartbeat sensor menggunakan prinsip pendeteksian perubahan volume darah dan pembuluh darah kapiler saat jantung memompa darah. Sensor ini memanfaatkan infrared pulse detector yang terdiri dari LED inframerah dan fotodioda. LED IR memancarkan cahaya inframerah ke permukaan kulit yang biasanya ada di ujung jari, dan sebagian cahaya akan diserap oleh darah dan sebagian lainnya akan dipantulkan kembali. Lalu fotodioda mendeteksi intensitas cahaya yang dipantulkan tersebut. Saat jantung berdenyut, volume darah di ujung jari berubah yang akan menyebabkan variasi intensitas cahaya yang dipantulkan. Variasi ini kemudian akan dikonversi menjadi sinyal listrik yang mempresentasikan detak jantung. Selanjutnya, sinyal listrik yang dihasilkan oleh fotodioda umumnya memiliki amplitudo yang sangat kecil dan perlu diperkuat. Maka digunakan IC LM358 yang merupakan op-amp atau operational amplifier dengan 2 kanal penguat. IC ini memperkuat sinyal dari fotodioda agar lebih stabil dan mudah dianalisis, dan setelah diperkuat, sinyal tersebut dapat diproses lebih lanjut menggunakan microcontroller atau sistem pemrosesan lainnya untuk menampilkan jumlah detak jantung per menit atau BPM secara real time. Teknologi ini sudah banyak diaplikasikan dalam alat kesehatan, portable, dan perangkat monitoring pasien karena desainnya yang sederhana, akurat, dan biayanya rendah. Lalu alat dan bahan yang digunakan pada proyek kami ada breadboard, ada baterai, kemudian ada red LED, eh, ER LED transmitter, ER dioda receiver, kemudian ada kapasitor 0,1 mikrofarad, kapasitor 4,7 mikrofarad, IC LM358, resistor 10 kilo ohm, resistor 6,8 kilo ohm, resistor 680 kilo ohm, resistor 47 kilo ohm, dan resistor 220 dan 330 ohm. Berikut rangkaian dari rangkaian yang kami gunakan. Terlihat ada ICLM358, resistornya dan kapasitor, serta dihubungkan dengan input 9 volt DC supply. Bisa next. Namun pada rangkaian kami terlihat rangkaian telah dihubungkan dengan input baterai 9 volt, dan seharusnya saat disentuh dioda receivernya, LED merah harusnya nyala, tapi pada rangkaian kami terkendala, tidak bisa nyala. Untuk cara kerja dari proyek kami sendiri adalah yang pertama penggunaan infrared LED dan fotodioda. Di sini infrared LED memancarkan cahaya infrared ke kulit, biasanya ke ujung jari. Kemudian sebagian cahaya infrared akan dipantulkan kembali atau diserap oleh aliran darah dalam pembuluh kapiler. Lalu yang kedua ada fotodioda atau infrared receiver. Di sini fotodioda mendeteksi intensitas cahaya infrared yang dipantulkan. Ketika darah mengalir melalui jari akibat detak jantung, perubahan volume darah menyebabkan perubahan pada jumlah cahaya yang dipantulkan. Kemudian perubahan ini akan menghasilkan sinyal listrik yang kecil pada fotodioda. Selanjutnya ada penguatan sinyal menggunakan IC LM358. IC LM358 ini berfungsi sebagai penguat operasional atau op-amp untuk memperkuat sinyal lemah dari fotodioda. Pin 2 dan 3
dari LM358 ini digunakan untuk konfigurasi non-inverting amplifier. Selanjutnya kapasitor 4,7 mikrofarad membantu menyaring noise dari sinyal. Lalu yang selanjutnya ada filtering dan output. Di sini sinyal keluaran dari LM358 diperhalus dengan kapasitor 0,1 mikrofarad dan resistensi untuk meredam noise tambahan. Resistor 68 K dan 330 ohm itu membentuk rangkaian pembatas arus untuk LED indikator. Selanjutnya ada LED indikator. LED akan berkedip sesuai dengan detak jantung pengguna. Setiap denyut nadi akan menghasilkan perubahan sinyal yang memicu LED menyala sebagai indikasi denyut jantung. Dan yang terakhir ada sumber daya, yaitu supply 9 volt DC memberikan daya ke semua komponen. Kendala yang kami alami yang menyebabkan rangkaian kami tidak dapat bekerja dengan baik diantaranya adalah yang pertama kesalahan pada komponen. Kesalahan pada komponen ini dalam kemungkinan seperti rusaknya komponen yang digunakan seperti resistor, IC maupun kapasitor yang kami gunakan. Lalu selanjutnya adalah ukuran tegangan, daya maupun hambatan yang tidak tepat dan polaritas yang dipasang tidak tepat. Polaritas di sini ada pun kemungkinan terbaliknya pemasangan kapasitor maupun lain-lainnya. Lalu kemungkinan lainnya adalah kesalahan pada pemasangan rangkaian yang mana seperti disebabkan oleh adanya kabel atau aliran yang semestinya terpisah justru terhubung atau tidak teliti dalam rangkaian-rangkaian yang disebabkan karena ketidaksesuaiannya dengan skema. Berikut adalah kemungkinan kendala-kendala yang uh, kami lakukan. Bisa next. Untuk manfaat dari proyek kami sendiri, um, heartbeat sensor ini memiliki beberapa manfaat yang penting, terutama dalam bidang kesehatan, olahraga, dan teknologi. Namun, manfaat utamanya adalah yang pertama untuk monitoring detak jantung, yaitu membantu memantau detak jantung secara real time untuk menjaga kesehatan dan mendeteksi kondisi abnormal seperti aritmia. Yang kedua, penggunaan dalam olahraga dan wearable. Digunakan pada perangkat fitness tracker atau smartwatch untuk memantau detak jantung selama aktivitas fisik dan membantu manajemen latihan. Heartbeat sensor menggunakan infrared pulse detector bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti medis, kebugaran, teknologi wearable, dan penelitian. Teknologi ini membantu memantau kesehatan jantung secara mudah, akurat, dan efisien. Kesimpulan dari proyek kami mengenai heartbeat sensor using ER pulse detector adalah penggunaan sensor inframerah dan IC LM358 memungkinkan pendeteksian perubahan volume darah secara akurat melalui ujung jari. Dengan penguatan sinyal menggunakan IC LM358, sinyal detak jantung dapat diproses dengan lebih stabil dan jelas, sehingga dapat menghasilkan perhitungan jumlah denyut jantung per menit atau BPM yang dapat diandalkan. Adapun kendala dari proyek ini adalah kesalahan pada komponen ataupun kesalahan saat pemasangan rangkaian. Sekian presentasi hasil proyek kelompok kami. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan proyek kami dan kegagalan pada rangkaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Franky. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.